Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan mata kuliah kalkulus di program studi teknologi rekayasa perangkat lunak. Sekarang kita bertemu dengan materi terakhir di semester ini, yaitu integral tak wajar. Dan yang akan kita bahas adalah terkait definisi serta jenis integral tak wajar. Definisi integral tak wajar atau ITW. Ada dua syarat yang harus dipenuhi dalam mendefinisikan integral tertentu ya, dengan batas bawah A, batas atasnya B dari fx ds sebagai limit jumlah Riemann ya. Teman-teman bisa dibuka lagi materi terkait jumlah Riemann ya. Ini masih berhubungan gitu ya. Nah, syarat tersebut apa? Yaitu yang pertama adalah batas pengintegralannya berhingga. Jadi ada batasnya ya. Dan yang kedua adalah integran fx terdefinisi pada selang A dan B. Ya, jika salah satu syarat di atas tidak terpenuhi, maka integral tentu disebut integral tak wajar. Nah, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah terkait batas pengintegralannya yang berhingga. Nah, ini masih ingat ya, terkait jumlah Riemann itu untuk menghitung luas kurva. Berdasarkan gambar luas kurva ini, kita bisa menggunakan rumus Riemann untuk menghitung luasnya, yaitu integral tentu yang dibatasi dengan batas bawah A dan batas atasnya B dari fx dx ya, di mana ini adalah kurva fx-nya ya, kemudian ini selang A dan ini adalah selang B ya. Maka luas itu yang bagian ini ya yang kita arsir. Ini dihitung dengan penerapan rumus ini ya, integral batas bawah A sampai dengan batas atas B dari fx dx. Nah, contoh ya, hitunglah integral dengan batas bawah 0, batas atas 2 dari x kuadrat dx ya. Nah, dari integral ini kita bisa dapatkan hasilnya yaitu 1/3 x pangkat 3 dengan batas bawahnya 0 dan batas atasnya 2 ya. Nah, ketika kita ingin mengetahui hasilnya, maka integran ini nilai x-nya disubstitusi dengan batas atas, kemudian dikurangi dengan integran yang nilainya disubstitusi dengan batas bawah ya. Nah, setelah dihitung, disubstitusikan ya, 1/3 dikali 2 pangkat 3 didapatlah 8/3. Kemudian dikurangi batas bawah 1/3 dikali 0 pangkat 3. Berapapun yang dikalikan 0 hasilnya adalah 0. Sehingga didapatkan hasil yaitu 8/3. Maka luas kurva tersebut adalah 8/3. Nah, ini gambar kurvanya, luasnya 8/3. Ya. Bagaimana jika dia tidak berhingga ya? Integral dengan batas bawah 0, batas atasnya B dari x kuadrat dx. Ini kan ketika kita menghitungnya, kita dapatkan ini ya, 1/3 x pangkat 3 dengan batas bawah 0 sampai batas atasnya B. Didapat ini ya, 1/3 dikali B pangkat 3 dikurangi 0. Ya, nah apabila si B ini berapapun angkanya ya, dia konstanta gitu ya, si B ini kita ganti dengan tak hingga, jadi batas bawahnya 0, batas atasnya tak hingga dari x kuadrat dx, maka kita akan dapatkan hasil integran ya, mendapatkan hasil 1/3 x pangkat 3 dengan batas bawah 0 dan batas atasnya tak hingga ya, sehingga apabila disubstitusi nilai x-nya dengan tak hingga ya, menjadi 1/3 dikali tak hingga dipangkatkan 3 dikurangi 0 ya, tak hingga kita nggak tahu angkanya berapa ketika dipangkatkan 3, maka ya betul ya tidak terdefinisi. Maka yang atas ini bisa kita selesaikan, sementara yang bawah tidak bisa diselesaikan. Dan yang bawah disebut juga dengan integral tak wajar. Kenapa? Karena dia batas atasnya tak hingga, sehingga kita tidak bisa definisikan berapa hasilnya. Nah, maka terkait kasus ini ya, kita menggunakan pendekatan berupa limit ya, di mana limitnya adalah limit B mendekati tak hingga dari x kuadrat dx. Karena integral ini menggunakan limit, maka kita tinggal masukkan, yaitu kita masukkan menjadi 1/3 dikali B pangkat 3. B pangkat 3-nya itu dari apa? Dari sini ya. Kan
harusnya dia batas atas dikurangi batas bawah ya kalau seperti ini. Karena dia menggunakan pendekatan limit, maka langsung saja batas atasnya adalah pendekatan limit dari B pangkat 3 ini ya, dari sini ya. B pangkat 3 dikurangi 0 ya. B-nya tadi apa? B-nya ternyata mendekati limit tak hingga ya, maka didapatkan hasil tak hingga. Ini gambar kurvanya, dan ini ya kurva Y sama dengan X kuadrat, X-nya mendekati tak hingga, sehingga luasnya juga tak hingga, sehingga luasnya bisa didefinisikan. Nah, contoh yang kedua, integral 1 batas bawah dan 4 batas atas dari 1 per X kuadrat dx ya, berapa? Nah, dari sini kita bisa dapatkan integrannya adalah min 1 per X dari batas bawah 1 dan batas atas 4. Ya, kita masukkan ya, X-nya diganti dengan 4 sehingga menjadi min 1 per 4, kemudian dikurangi batas bawah min 1 per X. X-nya diganti dengan 1 ya. Min ketemu min jadi plus, sehingga di sini menjadi min 1 per 4. Min kali min plus jadi plus ya, 1 per 1. Ini kan nggak bisa diselesaikan ya secara aturan pecahan, maka perlu disamakan penyebutnya. Maka kita samakan menjadi 4 ya. 1 per 1 berubah menjadi 4 per 4. Didapatkanlah hasil min 1 per 4 ditambah 4 per 4 sama dengan 3 per 4 ya. Nah, ini integral wajar dan integral tentu. Kenapa? Karena bisa didefinisikan. Ini gambar kurvanya dengan luas sama dengan 3 per 4. Nah, apabila ya konstantanya ini kita tulis B ya, sehingga menjadi integral batas bawah 1 dan batas atasnya B dari 1 per X kuadrat dx ya, didapatkan hasil min 1 per X, hasil integralnya dengan batas bawah 1 dan batas atasnya B ya. Dari sini kan kita substitusi nilai X dengan B sebagai batas atas, kemudian dikurangi dengan hasil substitusi dari nilai X di batas bawah ya, sehingga didapatkan min 1 per B dikurangi min 1 per 1. Nah, dari sini seperti yang ini, maka kita samakan penyebutnya menjadi B ya. 1 dikali B hasilnya adalah B, sehingga min 1 per 1 ini berubah menjadi B per B ya. Min kali min plus. Jadi ini kita ubah posisinya ya, ini sama saja menjadi B min 1B. Nah, B ini bilangan positif. Nah, sekarang kita terapkan pada batas atas dengan nilai yang lain ya. Batas bawahnya 1, batas atasnya 10 dengan fx-nya yang masih sama ya. Dari sini kita bisa gunakan prinsip ini ya. Nah, maka kita bisa dapat hasil integrannya min 1 per x ya. Dengan batas bawahnya 1, batas atasnya 10, kita terapkan dengan model ini, cara ini ya, di mana 1 sampai dengan b dari fx dx, hasil integralnya adalah b min 1 dibagi B ya. B-nya di sini apa? B-nya 10. Berarti langsung saja 10 min 1 dibagi B. B-nya apa? 10. Maka hasil integralnya adalah 10 dikurangi 1 dibagi 10. Hasilnya adalah 9 per 10 ya. Bagaimana jika batas atasnya 100? Ya, dengan prinsip yang sama tadi kita bisa tinggal substitusi nilai B-nya dengan 100 ya, sehingga hasil integralnya min 1 per X dengan batas bawah 1 dan 100 adalah 100 min 1 dibagi 100. Dari sini ya, B-nya, ini kan B kita substitusi dengan 100, maka langsung 100 dikurangi 1 dibagi 100. Hasilnya adalah 99 per 100. Ya. Nah, kita perhatikan, ini adalah contoh yang melanggar ya, dengan batas atasnya tak hingga. Ini kita dapatkan min 1 per X dengan batas bawah 1 dan batas atasnya tak hingga. Nah, karena dia tak hingga, seperti yang tadi di awal sudah dijelaskan, maka dia masuknya integral tak wajar. Ya, ini melanggar ya. Nah, bagaimana apabila keluar soal seperti ini? Seperti yang tadi dijelaskan di awal, maka kita gunakan pendekatan limit ya. Limit B mendekati tak hingga dengan batas bawah 0, batas atasnya B dari 1 per X kuadrat dx ya. Kita lihat, kita dapatkan hasilnya adalah ya limit B mendekati tak hingga dari integrannya apa? Min 1 per X
batas bawah 1, batas atas B. Kita lihat nih dari ini sama ya, min 1 per X, batas bawahnya 1, batas atasnya B ya. Nah ini bisa kita aplikasikan, kita langsung dengan proses yang ini, maka kita bisa dapatkan min 1 per B ditambah B per B ya. Nilai B-nya apa? Nilai B-nya adalah tak hingga. Maka kita substitusi nilai B dengan tak hingga. Sehingga yang semula min 1 per B menjadi min 1 per tak hingga. Ditambah B per B, maka berubah menjadi ditambah tak hingga per tak hingga. Ya kan? Ini berapa? 0 ya. Nah, ditambah tak hingga per tak hingga. Dapatnya 0 ditambah dengan 1, hasilnya adalah 1. Nah, ini gambar kurvanya ya. X mendekati tak hingga. Nah, teman-teman perlu dilihat di sini ya, dengan fx yang sama ya, 1 per x kuadrat, 1 per x kuadrat, 1 per x kuadrat, 1 per x kuadrat, dan 1 per x kuadrat. Apabila dia batas bawah 1, batas atasnya 4, maka luasnya adalah 3 per 4 ya. Ketika dia batas bawahnya 1, batas atasnya 10, maka didapat 9 per 10. Ketika dia makin naik lagi batas atasnya ya, 1 sampai dengan 100 ya. Ini 4, ini 10, ini 100. Berarti kan makin naik batas atasnya ya. Didapat berapa luasnya? 99 per 100 ya. Kalau dilihat dari sini ya, ini apabila diubah menjadi pecahan desimal, ini 0,75, ini 0,9, ini 0,99. Maka makin apa? Makin mendekati 1 ya. 0,75. Nah, teman-teman sambil bayangkan tuh suatu garis bilangan 0,75 letaknya di sebelah kiri, kemudian 0,9 di sebelah kanannya 0,75, setelah 0,9 ada 0,99. Nah, 0,99 itu kan semakin mendekati 1 ya. Nah, apabila semakin tinggi batas atasnya, maka dia semakin mendekati 1 ya. Maka ini ya menjadi konvergen ke 1. Nah, yang berikutnya, syarat yang kedua tadi ya, integran fx terdefinisi pada selang A, B ya. Teman-teman masih ingat ya di pertemuan awal-awal kita, ini ada suatu garis bilangan ya, selang itu dinamakan selang apabila dia ada penentu batasnya ya, ini A dan ini B gitu ya. Apabila sebelah sini kita anggap bilangan negatif dan sebelah sini adalah kita anggap bilangan positif, maka di antara negatif dan positif ada 0 ya. Ini contohnya adalah selang A sampai dengan B. Contoh integral dengan batas bawahnya 2 sampai dengan 5 ya, dari 1 per x kuadrat dx. Nah, ini kita analisis ya. Berarti dari sini kita bisa lihat ya, kan integral itu adalah fx dx ya. Maka dari sini kita bisa lihat bahwa fx-nya adalah 1 per x min 2 ya. Dari 1 per x min 2 ini ya, domainnya adalah semua bilangan real kecuali 2. Kenapa 2 nggak bisa ya? Apabila x-nya di sini adalah 1 ya, berarti 1 dibagi 1 min 2. 1 min 2 adalah min 1. 1 dibagi min 1 sama dengan min 1. 1 dibagi min 1 min 1. Nah, kalau dia domainnya adalah 2, maka x-nya sama dengan 2. Maka di sini menjadi apa? 1 per 2 dikurangi 2. 2 dikurangi 2, 0. 1 dibagi 0, ya betul. 1 dibagi 0, kita nggak tahu berapa ya. Bilangan berapa yang apabila dikalikan 0 hasilnya 1. Kan nggak ada ya. Nah, maka 2 itu nggak boleh menjadi bilangan domainnya dia ya. 2 tidak termasuk domainnya dia karena hasilnya tidak ada ya, tidak terdefinisi. Nah, dia tidak terdefinisi di X sama dengan 2 sehingga dia disebut juga dengan integral tak wajar. Supaya dia menjadi integral wajar, maka menjadi bagaimana? Menjadi batas bawahnya berubah 3, batas atasnya 5 ya, dari fx dx. Kalau 3 bisa ya, 3 dikurangi 2, 1. Ya. Nah, contoh yang berikutnya nih. Batas bawahnya 1, batas atasnya 10 dari x min 2 dibagi x min 3 x plus 5 dx. Kita analisis lagi. Berarti di sini fx-nya berapa? 1 per x min 3 dikali x plus 5 ya. Domainnya semua bilangan real kecuali 3 dan min 5. Kenapa? Karena apabila dimasukkan 3 atau min 5, hasilnya menjadi apa? Ya, hasilnya menjadi 0 per 0, 1 per 0 ya, atau hasilnya menjadi tidak terdefinisi ya. Sehingga karena dia tidak terdefinisi di X sama dengan 3 dan X sama dengan min 5, dia dikategorikan sebagai integral tak
wajar. Nah, perhatikan garis bilangan ya. Nah, lihat ya, tidak terdefinisi di X sama dengan 3 dan X sama dengan min 5. Kenapa? Lihat, 3 posisinya di sini, min 5 posisinya di sini ya. Apabila dia batas atasnya 1, batas atasnya 10 ya. Kita lihat 1 ada di mana posisinya? Ya, 1 di sini. Anggap saja 10 ada di sini ya kan. Nah, 3 itu ada di antara selang 1 dan 10 ya. Karena 3 ada di antara selang 1 dan 10 ya, maka dia disebut dengan integral tak wajar. Lalu bagaimana supaya menjadi integral wajar? Ya, bisa di sini menjadi min 4 sampai dengan 2 ya. Di sini min 4 sampai dengan 2. Nih, sehingga min 5-nya tidak masuk, 3-nya juga tidak masuk dari fx dx ini ya, dari x min 3 x plus 5, atau justru fx-nya yang diubah supaya kalau tetap mau 1 sampai 10 tetap masuk. Gitu ya. Nah, tipe-tipe integral tak wajar. Yang pertama adalah integral tak wajar dengan batas pengintegralan tak hingga ya, a, tak hingga, min tak hingga, a, atau min tak hingga, tak hingga. Yang kedua adalah integral tak wajar dengan integrannya tak terdefinisi pada selang pengintegralan limit x mendekati c dari fx sama dengan plus minus tak hingga. Ya. Nah, sekarang kita perhatikan ya, ini didefinisikan dalam 3 bentuk. Bentuk yang pertama adalah sebuah integral dengan batas bawah min tak hingga, batas atasnya b dari fx dx. Maka kita bisa selesaikan dia dengan menggunakan limit a mendekati min tak hingga dari batas bawah a, batas atas b dari fx dx. Ya, definisi yang kedua adalah apabila batas bawahnya a dan batas atasnya tak hingga dari fx dx, maka dia bisa kita selesaikan dengan limit b mendekati tak hingga ya dari batas bawah a, batas atasnya b fx dx. Nah, teman-teman perhatikan ini ya. A mendekati min tak hingga, ini b mendekati tak hingga. Ini semua bisa berlaku dengan catatan jika limit di ruas kanan ada dan berhingga, integral tak wajar disebut dengan konvergen. Namun jika sebaliknya disebut dengan divergen. Ya. Nah, yang ketiga adalah definisinya integral dengan batas bawah min tak hingga dan batas atasnya tak hingga dari fx dx ya. Nah, kita perhatikan teman-teman, ini ada suatu garis bilangan, sebelah kiri adalah min tak hingga, betul ya? Sebelah kiri itu negatif dan sebelah kanan positif ya, sehingga menjadi positif tak hingga. Tadi apa? Terdefinisi dalam selang a, b ya. A itu sebelah kiri, b itu sebelah kanan. Maka min tak hingganya kita definisikan sebagai a, dan tak hingganya kita definisikan sebagai b. Di antara min tak hingga dan tak hingga ini pasti ada konstanta ya, ada bilangan yang lain ya. Nah, konstanta kita letakkan di posisi ini, anggaplah di tengah ya, c. Sehingga berdasarkan garis bilangan ini dan aturan dalam pengintegralan, definisi ketiga bisa kita selesaikan dalam bentuk seperti ini. Integral dengan batas bawahnya adalah min tak hingga, ini ya, sampai dengan apa? Batas atasnya c. Maka di sini min tak hingga sama dengan c dari fx dx. Ditambah batas bawahnya berapa nih? Kita lanjutkan ya, c. Batas akhir atasnya adalah b ya. Batas bawah c, batas atasnya tak hingga ya, b-nya adalah tak hingga dari fx dx ya. Kita pecah-pecah dia. Nah, sehingga menjadi dengan penggunaan pendekatan limit ya, limit a mendekati min tak hingga ya. Tadi min tak hingganya apa? Oh, min tak hingganya a, maka di sini a sampai dengan c dari fx dx ditambah limit b mendekati tak hingga dari c ya, ini batas bawahnya c, batas atasnya tak hingga. Tak hingganya apa? Oh, tak hingganya b. Maka di sini ditaruh batas atasnya adalah b dari fx dx. Dari teori ini ya kita bisa mendapatkan dua bentuk hasil ya. Yang pertama luasnya terdefinisi dan dia konvergen ke L. Yang kedua didapatkan hasil plus minus tak hingga. Nah, sehingga apa? Divergen ya. Maksudnya bagaimana? Nah, nanti kita perhatikan dari contoh soal. Ya. Contoh, periksalah kekonvergenan integral tak wajar berikut ya. Ada ini ya, batas bawahnya 4, batas atasnya tak hingga dari sebuah integral x e pangkat min x kuadrat dx. Nah, kalau kita lihat dari sini, berarti dia definisi yang mana? Nah, lihat, oh ternyata dia definisi yang kedua, sehingga kita menggunakan rumus yang ini ya. Nih lihat, nih A,
ini hingga ya fx dx ya. Maka yang kita gunakan adalah limit B mendekati hingga dari batas bawah A, batas atasnya B dari fx dx ya. Nah, kita masukin batas bawahnya berapa? Oh, 4. Batas atasnya B. Dari fx-nya berapa? xe pangkat min x kuadrat dx ya. Nah, kita pakai permisalan di sini. Kita permisalkan u-nya ya, pangkatnya ya. Pangkatnya adalah min x kuadrat. Sehingga u diturunkan menjadi du ya, di turunan u. Dan turunan dari min x kuadrat adalah min 2x dx ya. Atau diturunkan terhadap x. Dari sini yang kita butuhkan hanya dx ya. Lihat di sini dx, maka dia pindah ruas. Min 2x pindah ruas ke sebelah kiri. Yang tadinya dikali menjadi dibagi. Sehingga du dibagi min 2x sama dengan dx. Nah, ini posisinya saya tukar aja tanpa ya, saya tukar dx yang pindah, du-nya pindah ya, sama aja. Jadi didapatkan dx sama dengan du dibagi min 2x. Nah, kita masukkan di sini. Kita ganti ya. X dikali E pangkat min X kuadrat. Min X kuadratnya tadi adalah U. Maka kita ganti dengan E pangkat U. DX-nya, DX apa? DU dibagi min 2X. Maka DX kita substitusi dengan DU dibagi min 2X. Sehingga perhitungannya menjadi limit B mendekati hingga dari batas bawah 4, batas atas B dari X dikali E pangkat U dari DU dibagi min 2X. Ya, ini bisa kita coret X dibagi X 1, sehingga hasilnya tinggal E pangkat U dikali min 1/2 DU. Ya, DU per min 2 sama dengan min 1/2 DU. Nah, dari sini sesuai dengan peraturan integral gitu ya, min 1/2-nya bisa keluar. Sehingga tinggal apa? Min 1/2 dari batas bawah 4 batas atas B tinggal EU DU. Integralnya EU DU apa? Ternyata integralnya EU DU ya tetap ya. Sekarang kita substitusikan EU ya. U-nya tadi apa? U-nya adalah min X kuadrat. Maka menjadi hasil dari integral ini adalah min setengah dikali E pangkat min X kuadrat dengan batas bawah 4 dan batas atasnya B. Ini saya gunakan langsung hasilnya ya. Silakan kalian lihat teorinya. Benarkah E pangkat U itu apabila diintegralkan hasilnya tetap E pangkat U? Ya, silakan dicek. Kita lanjut lagi. Kita masukkan ya, batas atas dikurangi dengan batas bawah ya. Nah, ini kita masukkan sehingga menjadi apa? Limit B mendekati hingga dari min setengah E pangkat min B kuadrat. Batas atasnya ya. Nih, X-nya kita substitusi dengan B dan dikurangi batas bawah. Berarti E-nya kita substitusi dengan 4. 4 dikuadratin sama dengan 16. Karena di sini negatif, jadi min 16 ya. Min X kuadrat. X kuadratnya 4 kali 4, 16. Jadi min 16. Ya, min ketemu min. Ya, kita buka kurungnya. Min ketemu min jadi plus ya. Sehingga kita rapikan ya. Min setengah dikali E pangkat min B kuadrat ditambah setengah E pangkat min 16 ya. Nah, kita substitusikan nilai B-nya. Tadi ya limit B mendekati hingga, maka B-nya kita substitusi dengan hingga. Hingga dikuadratin. Ya, betul ya, 0 ya. Apabila semuanya dikalikan dengan 0, maka hasilnya adalah 0 ya. Maka yang ini adalah 0, ini ditambah setengah E pangkat min 16. Hasilnya adalah setengah E pangkat min 16. Ya. Maka integral dengan batas bawah 4 dan batas atasnya hingga dari xe pangkat min x kuadrat dx, dia konvergen ke setengah E pangkat min 16 ya. Nah, kalau dilihat dari sini berarti apa? Iya, dia hasilnya luasnya terdefinisi di mana? Di setengah E pangkat min 16 dan konvergen ke setengah dikali E pangkat min 16. Contoh yang kedua, tentukan integral dari batas bawahnya min hingga, batas atasnya adalah 0 dari xe min x kuadrat dx. Nah, ini adalah definisi yang pertama ya. Maka kita gunakan rumus yang pertama, limit A mendekati min hingga dari A sampai dengan 0 fx dx. Nah, teman-teman, x dikali E pangkat min x kuadrat ini sama dengan contoh 1 ya. Supaya lebih efisien waktu, dipersingkat saja ya. Nah, kita
hasil dari integral x e pangkat min x kuadrat kita dapatkan adalah min setengah dikali e pangkat min x kuadrat. Ya, nanti silakan teman-teman jabarkan sendiri sehingga didapatkan hasil ini. Ya, dengan batas bawah A dan batas atasnya 0. Nah, ini kita substitusi nilai x-nya dengan 0 ya, batas atas dikurangi dengan integran substitusi nilai x-nya dengan A sebagai batas bawah. Maka didapatkan ini ya. Nah, ini kita lihat lagi, negatif ketemu negatif jadi positif. Ya, kita rapikan penulisannya menjadi limit A mendekati min hingga dari min setengah E pangkat 0 kuadrat. Ya, ini min kali min jadi plus. Ya, maka ditambah setengah E pangkat min A kuadrat. 0 dikuadratin, hasilnya adalah 0. E pangkat 0 adalah 1. Ya, berapapun yang dipangkatkan 0 hasilnya 1. 1 dikali min setengah adalah min setengah. Nah, lihat. Yang ini berarti kita bisa dapat min setengah. Yang ini A. A-nya tadi apa? Oh, A-nya adalah mendekati hingga. Ya, berarti hasilnya otomatis 0 ya. Nah, ini min setengah ditambah 0 hasilnya adalah min setengah. Berdasarkan teori hasil tadi ada 2 ya. Dia terdefinisi ya. Maka integral 0 sampai dengan min hingga x e min x kuadrat dx konvergen ke min setengah. Baik, sekarang kita masuk contoh ketiga. Hitunglah integral dengan batas bawah min hingga dan batas atasnya itu hingga dari 1 per x kuadrat plus 2x plus 5 dx. Nah, kalau kita lihat dari klasifikasi yang tadi, berarti ini masuknya contoh yang ketiga ya. Nah, ini x kuadrat plus 2x plus 5-nya ya, kita faktorkan menjadi bentuk kuadrat sempurna, yaitu x plus 1 kuadrat. Ya. Kenapa di sini ada ditambah 4? Karena x plus 1 kuadrat itu artinya adalah x kuadrat ditambah 2x ditambah 1. Ya. Sementara di sini ditambahnya 5. Ya, agar menjadi 5 maka 1 harus ditambahkan dengan 4 ya, sehingga menjadi x plus 1 kuadrat ditambah 4. Kita menggunakan rumus arkus tangen di mana bentuknya adalah x kuadrat ditambah 1. Nah, sementara yang kita punya di sini apa? Ditambah 4 ya, maka harus diubah ya, agar dia bisa berubah dengan menjadi 1, maka 4-nya ini kita jadikan sebagai faktor ya, kita keluarkan gitu sehingga x plus 1 kuadratnya menjadi dibagi 4. Kenapa dibagi 4? Supaya dapatnya adalah x plus 1 kuadrat ya. Ini kan 4 dibagi 4 1. 1 dikali x plus 1 kuadrat hasilnya adalah x plus 1 kuadrat. Kemudian 4 dikali 1 sama dengan 4 sehingga tercover ya dari sini. Nah, berdasarkan aturan integral 1/4 ini bisa kita keluarkan sehingga menjadi 1/4 dikali integral min hingga sampai dengan hingga dari 1 dibagi x plus 1 kuadrat dibagi 4 ditambah 1. Nah, arkus tangen itu rumusnya adalah x kuadrat ditambah 1 sehingga ini harus kita ubah karena yang kuadrat itu sampai dengan bawah, bukan hanya penyebutnya saja, bukan hanya x plus 1-nya saja. Nah, maka 4 harus kita ubah menjadi bentuk kuadrat. Supaya dia berubah menjadi bentuk kuadrat, ingat 4 itu berasal dari apa yang dikuadratkan? Dari 2 ya, dari 2 yang dikuadratkan. Maka berubah menjadi x plus 1 dibagi 2 kuadrat ditambah 1 ya. X plus 1 dikuadratin x plus 1 kuadrat. 2 dikuadratin jadinya 4. Nah, ini sudah memenuhi rumus dari arkus tangen ya, di mana rumus arkus tangen adalah x kuadrat plus 1. Nah, untuk menyelesaikannya kita pakai permisalan ya. Kita misalkan U-nya adalah x plus 1 kuadrat. Sehingga turunan U adalah DU dan turunan x plus 1 kuadrat adalah setengah DX ya. Dilihat yang dibutuhkan di sini DX, maka kita ubah menjadi DX ya. Setengahnya diapakan? Setengahnya pindah ruas ya. Pindah ruas dari yang tadinya DX dibagi 2 karena pindah ruas ya, maka 2-nya menjadi dikali dengan DU. Maka kita dapatkan DX sama dengan 2 DU ya. Nah, sehingga kita ubah bentuk ini ya menjadi 1/4 integral batas bawah min hingga batas atasnya hingga dari 1 per ini tadi kita misalkan dengan U ya, tapi karena di sini ada pangkat 2 maka jadi U pangkat 2 ditambah 1 dx. Dx-nya kita ganti dengan 2
DU ya. Nah, ini artinya 2 pindah ke depan. 2 dikali 1/4 dikali integral dengan batas bawah min ta hingga, batas atasnya ta hingga dari 1/U² plus 1 DU. Nah, 2 dikali 1/4 dapatnya berapa? 2/4. 2/4 disederhanakan sama dengan 1/2. Nah, tadi di awal sudah disampaikan bahwa kita menyelesaikan ini dengan menggunakan rumus arcus tangen ya, di mana berlaku integral 1/x² ditambah 1 dx sama dengan arcus tangen x plus c ya. Teman-teman lihat, kalau di sininya x otomatis dx ya, kalau di sininya u berarti du. Sehingga ini sama dengan apa? Iya betul, setengah arcus tangen u ya, karena di sini u ditambah c. Tadi U apa? Kita kembalikan ke asalnya. U adalah X plus 1 dibagi 2. Maka menjadi setengah arcus tangen X plus 1 dibagi 2 ditambah C. Jadi, integral dengan batas bawah min ta hingga, batas atas ta hingga dari 1/x² ditambah 2x ditambah 5 dx. Kita bisa selesaikan dengan tadi ya, contoh atau klasifikasi yang ketiga ya, di mana kalau kita ingat garis bilangan, paling kiri adalah min ta hingga, paling kanan adalah ta hingga, dan di antara ta hingga dengan min ta hingga itu ada konstanta, berapapun angkanya. Ya, ingat ya. Jadi, min ta hingga sampai dengan C atau konstanta dari fx dx, kemudian ditambah apa? Konstanta atau C sampai dengan batas atasnya ta hingga dari fx dx ya. Nah, karena tadi ya berdasarkan jenis-jenis dan klasifikasi dari integral tak wajar, kita menggunakan pendekatan limit ya, di mana limit A mendekati min ta hingga ya. Nah, dengan batas bawah A-nya apa? A-nya adalah min ta hingga. Dan batas atasnya C dari fx dx ditambah limit B mendekati ta hingga ya. Dengan batas bawahnya tadi berakhir di C ya. Ingat kalau garis bilangan ya. Nanti saya tampilkan di sini lagi. C dan batas atasnya B. B itu apa? B adalah ta hingga dari fx dx. Nah, ini ya kalau teman-teman masih ingat ya, paling pinggir adalah min ta hingga, paling kanan adalah ta hingga, dan di antara keduanya ada konstanta, ada angka berapapun angkanya ya. Nah, min ta hingga itu kita ibaratkan dengan A sesuai dengan selang ya, selang A, dan ta hingga adalah selang B. Nah, kemudian berarti ini apa penyelesaiannya? Iya, penyelesaiannya adalah hasil integral sampai dengan batas bawah dan atas. Tadi apa? Integrannya atau hasil integralnya. Iya, hasil integral dari integral batas bawah A sampai C dari fx dx ini hasilnya apa? Ini ya, setengah arcus tangen X plus 1 dibagi 2 ya. Dengan batas bawahnya A, batas atasnya C. Di mana A adalah mendekati ta hingga. Begitu juga dengan yang B ya. Limit B mendekati ta hingga dari hasil integralnya. Apa hasil integralnya? Ini setengah arcus tangen X plus 1 dibagi 2 dengan batas bawah C dan batas atasnya B. Nah, teman-teman, yang perlu kita selesaikan di sini ya, nantinya kan berarti batas atas ya, X ini disubstitusi dengan C, kemudian dikurangi dengan batas bawah, di mana X-nya disubstitusi dengan A. Berarti kita perlu tahu ya, C itu berapa nih, konstanta itu berapa gitu ya. Konstanta itu boleh angka berapapun. Nah, untuk mempermudah kita gunakan saja C itu adalah 1, supaya lebih mudah. Ya, nah ini kan setelah X-nya disubstitusi dengan C ya, berarti C plus 1 dibagi 2 ya. Kita ibaratkan C-nya itu adalah 1. Kenapa? Karena itu yang paling mudah ya. Arcus tangen 1 itu 45 derajat gitu ya. Atau sudut berapa sih yang ketika dicari tangennya hasilnya adalah 1. Yaitu sudut 45 derajat atau pi per 4. Maka di sini arcus tangen 1 inilah yang kita gunakan sebagai C tadi agar mempermudah. Saran saya supaya mudah kita pakai 1. Ya, kenapa 1? Alasan lain kenapa 1? Karena 1 juga kan termasuk di selang ini ya. Jadi ya dia bisa memenuhi syarat untuk digunakan sebagai C atau konstantanya ya. Nah, sehingga dari arcus tangen 1 sama dengan pi per 4, artinya apa? Tangen pi per 4 sama dengan 1 ya. Tangen 45 atau tangen 180 dibagi 4 sama dengan 1. Sehingga si arcus tangen ini ya, arcus tangen ini sama dengan 1. Maka kita masukin C plus 1 dibagi 2 harus sama dengan 1 ya.
maka C ditambah 1 sama dengan 2-nya pindah ya, pindah ruas. Dari dibagi pindah ke kanan. 2 kali 1 sama dengan 2. C ditambah 1 sama dengan 2, maka C sama dengan 1. Nah, sehingga di sini kita bisa definisikan C dengan 1 ya, kita substitusi nilainya. Nah, begitu juga dengan yang ini ya, 1 ya, C-nya kita ganti atau kita substitusi dengan 1. Lalu, ya teman-teman perhatikan ini saya bedakan warna merah dan biru supaya lebih mudah ya. Oke, saya tulis ulang. Oke, teman-teman. Nah, lihat ya, setengahnya kita keluarkan ya. Ini kan artinya apa? Batas atas dikurangi dengan batas bawah ya. Maka arkus tangen dari X plus 1 ditambah 1 dibagi 2 ya. Untuk batas atas berarti X-nya disubstitusi dengan 1. 1 ditambah 1, 2. 2 dibagi 2, 1. Maka menjadi arkus tangen 1 ya. Kemudian dikurangi batas bawah. Batas bawahnya apa? A. Maka kita substitusi nilai X-nya dengan A. Sehingga menjadi arkus tangen A plus 1 dibagi 2 ya. Ditambah, ini ya, setengah limit B mendekati ta hingga dari batas atas ini integral dikurangi batas bawah integral saat ini ya. Maka kita masukkan di sini arkus tangen, batas atasnya apa? B. Maka X kita ganti dengan B. B ditambah 1 dibagi 2 dikurangi batas bawah. Batas bawahnya apa? Batas bawahnya 1. Maka nilai X kita substitusi dengan 1. 1 ditambah 1, 2. 2 dibagi 2, 1. Sehingga di sini menjadi arkus tangen 1. Ini kita tulis ulang. Sekarang kita lihat di sini arkus tangen 1 tadi berapa? Berapakah tangen ya? Berapakah sudut yang nilai tangennya itu 1? Oh iya, tadi udah kita bahas ya, pi per 4. Maka di sini pi per 4 dikurangi arkus tangen A plus 1 dibagi 2 ditambah setengah limit B mendekati ta hingganya kita ulang lagi. Kemudian inverse tangen atau arkus tangennya kita ulang lagi di sini. B plus 1 dibagi 2, arkus tangen 1 sama dengan pi per 4. Kemudian, tadi A-nya apa? Oh iya, A-nya adalah mendekati ta hingga. Maka kita substitusi nilai A ini dengan min ta hingga. Ketika sudah disubstitusi, maka tulisan limitnya jadi hilang ya. Jadi, setengah dikali pi per 4 dikurangi arkus tangen min ta hingga ditambah 1 dibagi 2. Begitu juga yang warna biru ini ya. Ditambah setengah arkus tangen B-nya tadi apa? Oh, B-nya adalah ta hingga. Maka di sini kita ganti ta hingga ditambah 1 dibagi 2 dikurangi pi per 4. Nah, ini ya. Setengah dikali pi per 4 dikurangi inverse tangen minta hingga ya, ini minta hingga ditambah 1 dibagi 2 ya minta hingga ya. Nah, kenapa tidak 0? Nah, karena ada ya nilai sudut yang apabila dicari tangennya berapa hasilnya adalah minta hingga. Maka di sini kita tidak bisa nolkan ya, tetap ditulis karena dia memiliki nilai. Ya, kita tulis di sini arkus tangen minta hingga ditambah ya, sama nih. Ta hingga ditambah 1 dibagi 2 hasilnya adalah ta hingga. Di sini kita tulis setengah dikali arkus tangen ta hingga dikurangi pi per 4 ya. Setengah dikali pi per 4. Nah, ini ya. Sudut berapa sih yang memiliki nilai tangennya itu minta hingga? Oh, ternyata sudut 90 derajat ya. Tangen 90 derajat adalah minta hingga ya. Nah, nih min dikurangi min pi per 2 ya, ditambah setengah ini ya, tangen ta hingga itu hasilnya adalah 90 ya, maka karena di sini ta hingganya positif jadi pi per 2. Kalau ini kan ta hingganya negatif ya, jadi kita tetap bawa sehingga menjadi min pi per 2 ya. Ini positif pi per 2 dikurangi pi per 4. Nah, ini kita kali, ini kali, ini juga kita kali, ini juga kita kali. Sehingga kita bisa dapatkan 1 per 2 dikali pi per 4 hasilnya pi per 8 ya. Min ketemu min jadi plus. 1 per 2 dikali pi per 2 dapatnya pi per 4 ya. Ditambah setengah dikali pi per 2. Ya udah 1 kali pi, 2 kali 2, 4. Jadi pi per 4. Positif ketemu negatif hasilnya negatif. 1 kali pi, 2 kali 4, 8. Jadi pi per 8. Nah, ini pi per 8 dikurang pi per 8, 0 ya. Tinggal pi per 4 ditambah pi per 4. Jadi berapa? Iya, hasilnya adalah 2 pi per 4.
Nah, 2pi per 4 bisa kita sederhanakan menjadi pi per 2. Nilainya sama. Ya, pi per 2 atau bentuk lainnya kita tuliskan dengan setengah pi. Ya, ini berarti terdefinisi ya. Kalau kita simak di slide sebelumnya bahwa hasil itu ada dua, yang satu adalah L-nya terdefinisi, di mana dia konvergen ke L, dan yang kedua tadi apa? Plus minus tak hingga. Nah, kalau kita lihat dari sini berarti L-nya terdefinisi, ya setengah pi. Maka integral min tak hingga sampai dengan tak hingga dari 1 per x kuadrat ditambah 2x tambah 5 dx, dia konvergen ke setengah pi. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Materi kita sudah berakhir, semoga bisa dipahami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.